Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan bulan puasa ini, saya ingin menyapa sahabat-sahabat saya, sedulur-sedulur atau para polo Sobat Ngarit Nusantara. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Khusus yang muslim, mari kita laksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebenar-benarnya. Insya Allah di akhir Ramadan nanti kita mendapat gelar yang tertinggi, yaitu muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sedulur Sobat Ngarit Nusantara, alhamdulillah syukur kabarnya Mas Semar sudah menginformasikan bahwa Sobat Ngarit Nusantara sudah berbadan hukum. Harapan saya kepada Mas Semar dan para petinggi Sobat Ngarit Nusantara segera mendistribusikan isi Sobat Ngarit Nusantara yang sudah didaftarkan di badan hukum itu. Apakah organisasi ini berbentuk yayasan atau perkumpulan? Harapan saya sih perkumpulan, karena berbeda pola kerja. Kalau yayasan lebih spesifik dan biasanya yang berkuasa pendiri. Tapi kalau perkumpulan sebagaimana ormas, dia lebih kepada milik bersama. Kita di bawah juga ingin tahu struktur pengurusannya bagaimana. Yang di tingkat pusat seperti apa, yang di provinsi seperti apa, kabupaten kota seperti apa, kecamatan seperti apa. Apakah ada juga di tingkat kelurahan. Biar kami ini bergerak sesuai seirama dengan keinginan petinggi Sobat Ngarit Nusantara. Ini pola kerjanya seperti apa dan program kerjanya apa saja. Apakah di situ masuk bidang ekonomi atau persaudaraan, advokasi, atau juga masuk perjodohan. Kalau tentang perjodohan masuk, nggak apa-apa ke depan. Sobat Ngarit ini bekerja tentang perjodohan. Tapi kalau misalnya dalam ADRT atau badan hukum itu tidak memasukkan itu, berarti ke depan Sobat Ngarit Nusantara bergerak yang tidak perjodohan. Kalaupun toh ada perjodohan itu hanya sekedar tambah-tambah saja. Kita harus semua bergerak dari pusat sampai ke bawah berdasarkan badan hukum yang sudah dibentuk. Dengan adanya badan hukum itu sehingga tidak ada lagi dualisme kepemimpinan, kepengurusan di berbagai macam daerah. Sebab untuk Mas Yun ketahui atau petinggi Sobat Ngarit Nusantara ketahui, di bawah ini sudah mulai ada yang terbelah. Misalnya kabupaten ini ada 2 kepengurusan sama-sama mengatasnamakan kabupaten. Kecamatan ini bahkan ada 2 kepengurusan. Walaupun kepengurusan belum diatur pusat, ternyata ada 2. Nah, dengan adanya badan hukum, maka ke depan struktur pengurus itu harus sesuai dengan irama pusat. Kemudian, dengan adanya badan hukumnya ada konsekuensi. Siapapun yang menghina Sobat Ngarit Nusantara berikut anggotanya bisa dituntut secara hukum. Begitu juga sebaliknya. Kalau Sobat Ngarit Nusantara juga menghina, menjelekkan, menghujat pihak lain menggunakan logo Sobat Ngarit atau atas nama Sobat Ngarit, dia juga bisa dihukum. Bahkan badan hukum Sobat Ngarit ini bisa dicabut oleh pemerintah. Kita akui secara jujur saja lah ya, bahwa banyak juga orang yang tak suka Sobat Ngarit itu juga bisa dituntut. Bahkan celakanya menghujat Sobat Ngarit kadang-kadang menggunakan profil Sobat Ngarit juga. Ini kan tidak benar ini nih. Begitu juga ada juga yang menggunakan profil Sobat Ngarit menghujat pihak lain. Itu juga salah. Dengan adanya Sobat Ngarit ini sudah berbadan hukum, ayo kita buktikan Sobat Ngarit ini besar bukan hanya di dunia maya, bukan hanya di TikTok, bukan hanya di YouTube, tapi di dunia nyata. Kita saat ini baru besar di dunia maya. Di TikTok saya akui kompak, tapi ketika diaplikasikan di lapangan kita belum tentu. Contoh saja lah ya, konser Sobat Ngarit yang rencananya menghadirkan Fauzana tanggal 4 Januari gagal kan? Ternyata tiket dari target 10.000 katanya yang laku hanya 1.700, itu atas nama kegiatan Sobat Ngarit. Yang kata Papi itu kan panitianya ada Roni, ada Anas, ada Mas Yun. Atas nama Sobat Ngarit murni. Gagal kan? Walaupun acara itu diganti dengan kopdar biasa, tidak berbayar. Ketika konser Fauzana yang di Muko-Muko, yang di Pekanbaru, termasuk di Jambi, daerah lain ini yang berbayar ya. Nah,
ini sukses di mana-mana sesuai target. Bahkan sebentar lagi juga akan mengadakan konser berbayar juga di Sumatera Utara. Artinya Fauzana sukses konser berbayar. Ternyata Deli Wafa mulai volume 1, 2, 3, 4 sampai 5 kemarin juga sukses. Itu bukan acara Sobat Ngarit. Makanya backgroundnya tidak ada Sobat Ngarit. Ini pelajaran kita juga. Fauzana tak menggunakan embel-embel Sobat Ngarit, sukses. Deli Wafa tanpa Sobat Ngarit, sukses. Tapi ketika atas nama Sobat Ngarit, kenapa tidak sukses? Ini pelajaran penting bagi kita. Ayo kita kalau sudah berbadan hukum, ibarat kita berumah tangga sudah punya rumah tangga sendiri. Yang selama ini mungkin kita ketergantungan dengan pihak lain, saatnya kita mandiri. Boleh kita minta tolong pihak lain, entah Deli Wafa, entah siapapun, monggo, nggak masalah. Tapi Sobat Ngaritnya tunjukkan bahwa kita punya manajemen sendiri. Fauzana kenapa sukses mengadakan konser berbayar? Karena ada manajemen sendiri kan? Deli Wafa kenapa sukses mengadakan konser berbayar? Karena ada manajemen sendiri. Ini juga sebagai bantahan kepada pihak-pihak yang mengatakan, Sobat Ngarit itu hanya dimanfaatkan Deli Wafa saja. Deli Wafa tanpa Sobat Ngarit tak akan bisa besar, tak akan laku kaosnya. Nah, itu juga salah. Buktinya tanpa Sobat Ngarit konser Deli Wafa berhasil. Ada juga yang mengatakan, Fauzana itu tanpa Sobat Ngarit juga nggak ada apa-apanya. Buktinya tanpa Sobat Ngarit dari dulu sukses kan? Artinya Deli Wafa sukses, biarkanlah dia sukses karena memang manajemennya rapi. Fauzana sukses, biarkan sukses karena memang manajemennya rapi. Tinggal kita di Sobat Ngarit Nusantara itu bagaimana baiknya ke depan. Kenapa ini harus ikut berkomentar? Karena saya merasa memiliki. Kami di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau bersama Mas Budi, Pak Roso, dan segala macam rutin mengadakan pertemuan. Bahkan ini nanti tanggal 16 kami di Kota Batam akan meresmikan sekretariat Sobat Ngarit Nusantara di rumahnya Pak Roso. Ayo kita bergerak sama-sama, jangan ketergantungan dengan pihak lain. Lebih bagus jadi bos di perusahaan kecil daripada jadi karyawan di perusahaan besar. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.